Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa Salam TV rahimanallahu taala wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah di kesempatan yang baik ini Allah azza wa jalla kembali pertemukan kita dalam acara kajian rutin kita, kajian kitab Syakhsiyatul Muslim yang alhamdulillah kita sudah sampai kepada pembahasan yaitu terkait dengan yaburru ummahu thumma abahu. Tapi perlu saya sampaikan bahwa kita sekarang ini masih berada pada judul besarnya yaitu al-muslimu ma'a walidayhi, ya, al-muslimu ma'a walidayhi. Dan ini sudah kita bahas 1 2 3 4 ya. Sekarang kita masuk ke tema atau subjudul yang kelima. Jadi saya coba untuk mengulangi agar ingatan para pemirsa Salam TV, sahabat keluarga muslim kembali segar ya terkait dengan masalah ini. Yang pertama, seorang muslim harus barun bihima. Seorang muslim benar-benar memastikan dirinya dia adalah orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Yang kedua, arifun qadarahuma wa ma yajibu alaihi nahwahuma. Seorang muslim harus benar-benar mengerti dan faham ya bagaimana kedudukan kedua orang tuanya terhadap dirinya dan apa saja yang mesti dia lakukan terhadap keduanya. Itu poin nomor 2. Ya, itu panjang pembahasannya sudah kita jelaskan. Yang ketiga yaitu barun bihima walau kana ghairu muslimaini. Seorang muslim harus tetap berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tuanya meskipun kedua orang tuanya itu tidak muslim, kafir umpamanya. Ya, tetap saja dia wajib berbuat baik kepada keduanya. Yang ketiga, yang keempat, itu pembahasannya katsirul khaufi min uquqihima. Seorang muslim harus benar-benar perasaan takutnya itu luar biasa jika dia melakukan kedurhakaan atau jika dia durhaka kepada kedua orang tuanya. Artinya benar-benar dia takut sekali jangan sampai dia itu dianggap sebagai orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Itu sudah kita bahas juga panjang lebar ya pada pertemuan yang lalu. Sekarang kita akan lihat poin yang kelima yaitu yaburru ummahu thumma abahu. Seorang muslim harus berbuat baik dulu kepada ibunya kemudian ayahnya. Jadi kita lihat di sini sepertinya ada apa ya? Ada penomoran sepertinya. Jadi ada perangkingan. Jadi ranking pertama atau yang pertama sekali ibu ya, kemudian ayah. Dan ini tentu keputusan ini keputusan Allah Azza wa Jalla dengan lisan nabinya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan dianggap oh ini sepertinya ini menomorduakan ayah. Tidak, memang ayah posisinya seperti itu. Ya. Jadi justru akan keliru jika kita lebih bakti kepada ayah. Bukan berarti kita tidak berbakti ya. Ini jangan disalahpahami pemirsa Salam TV rahimanallahu taala wa iyyakum jami'an. Artinya bakti kita harus kepada kedua orang tua kita. Tetapi di antara bakti itu ya yang lebih kita harus betul-betul berbakti kepadanya adalah ibu. Karena jasa ibu kepada anaknya itu lebih besar daripada jasa ayah. Tapi bukan berarti bahwa ayah kita kita tidak berbakti, tidak. Ya, kita tetap keduanya wajib berbakti. Tapi kita dahulukan bakti kita kepada ibu. Ya. Lagian kita sampaikan bakti ini harus diikat dalam hal ma'ruf ya, dalam hal ketakwaan kepada Allah. Dalam hal ketaatan, tidak boleh berbuat atas nama berbuat bakti ya, berbuat baik kepada orang tua, menuruti perintah orang tua sekalipun itu kemaksiatan, sekalipun itu keburukan, nggak boleh. Jadi bakti anak kepada orang tua itu berkutat antara ma'ruf ya, perkara-perkara yang ma'ruf, perkara-perkara yang dibenarkan di dalam Islam ya. Baik, kita lihat. Yaburru ummahu thumma abahu. Seorang muslim harus berbuat baik kepada ibunya kemudian ayahnya. Walikai la yakhtalla at-tawazunu 'indal abna'i fi birri ahadil walidaini ala hisabil akhar ja'at tawjihatul Islam tashmalu al-walidaini kilaihima wa takhtassu kullan minal ummi wal abi wa takhtassu kullan minal ummi wal abi 'ala al-infiradin.
dan agar tidak terjadi kerusakan keseimbangan, agar tidak terjadi kerusakan dalam hal keseimbangan indal abana, ya, terhadap anak-anak di dalam berbakti kepada salah satu kedua orang tuanya. Jadi supaya tidak terjadi rusak, ya, rusaknya tawazun. Tawazun itu keseimbangan. Agar tidak terjadi kerusakan ataupun hal-hal yang dapat merusak tawazun, keseimbangan, ya, terhadap anak-anak dalam berbakti kepada salah satu kedua orang tua, ala hisabin akhor, terhadap yang lain. Jadi supaya nggak rusak ini, ya, supaya nggak rusak keseimbangan, ya, bakti anak-anak kepada salah seorang kedua orang tuanya, kepada salah seorang dari kedua orang tuanya. Ja'at taujihatul Islam, maka datanglah taujihat, maka datanglah arahan-arahan, ya, arahan-arahan Islam atau bimbingan-bimbingan Islam tashmal, yang meliputi al-walidaini kilaihima, yang meliputi kedua orang tua. Jadi taujihat ataupun arahan bimbingan Islam itu justru datang untuk mengcover, untuk melengkapi semua bakti anak itu kepada kedua orang tuanya. Jadi tidak pada satu pihak saja. Wa takhtassu kull minal wal abi ala infiradin, dan memberikan kekhususan kepada masing-masing ibu dan bapak. Gitu. Jadi ada kedua-duanya sih kita harus berbakti, betul. Tetapi ada kekhususan ibu, ada kekhususan ayah. Ini jadi yang luar biasa Islam memberikan penjelasan, memberikan bimbingan, memberikan arahan yang sangat-sangat luar biasa yang tidak ditemukan di luar Islam. Ya, kita lihat. Fahadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka adalah ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yas'alur rajul. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yas'alur rajul ladzi ja'ahu mubayyi'an 'alal jihad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yas'alur rajula. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada seorang laki-laki alladzi ja'ahu, yang datang kepadanya mubayyi'an, yang datang kepadanya untuk membaiat 'alal jihad, untuk berjihad di jalan Allah. Kama ra'aina anifan, sebagaimana kita lihat sebelumnya. Artinya anifan ini tadi, artinya di pembahasan kita sebelumnya. Kita tahu kan pembahasan sebelumnya kan datang seorang laki-laki katanya mau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya. Dikatakan kan fahal min walidayka ahadun hayyun, ini pembahasan sebelumnya, ya. Perlu kita ingatkan kepada para pemirsa. Jadi kalau redaksi hadisnya itu begini, ya'ti rasula al-karima rajulun yubayyi'uhu 'alal hijrati wal jihad yabtaghi al-ajra min Allah taala. Fayatarayathu fi qabulihi. Datang kepada Rasul seorang laki-laki ingin membaiat beliau untuk berhijrah dan untuk jihad di jalan Allah. Ya bagi al-ajra min Allah. Dia mencari pahala dari Allah Azza wa Jalla. Tapi Nabi fayatarayathu fi qabulihi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak langsung menerimanya. Tapi beliau pelan, santai. Wa yas'aluhu, sembali bertanya kepada beliau, kepada laki-laki yang datang membaiatnya itu. Fahal min walidayka ahadun hayyun, apakah ada dari kedua orang tuamu salah seorang yang masih hidup? Fayaqulu rajul, maka seorang laki-laki tadi mengatakan, "Na'am, ada. Bal kilahuma, bahkan keduanya masih hidup." Fayaqulu Rasul al-Karim fatabtaghi al-ajra min Allah taala, fayujibu rajul, "Na'am." Fayaqulu Rasul al-Barru ar-Rahim, farji ila walidayka fa ahsin suhbatahuma. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau mengharapkan engkau mencari pahala dari Allah Azza wa Jalla? Kata laki-laki, iya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kembalilah engkau kepada kedua orang tuamu dan berbuat baiklah, ya, berbuat baiklah kepada keduanya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan ini kan hadis yang sudah kita bahas ya pada pertemuan yang lalu. Jadi kalau kita konekkan atau kita hubungkan dengan masalah kita saat ini, bahwa seorang laki-laki yang datang membaiat Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk berjihad ditanyakan oleh Nabi, ya, fahal min walidayka ahadun hayyun, apakah ada salah seorang dari kedua orang tua yang masih hidup? Ini menunjukkan apa? Wa hadza taqrirun minar Rasul al-Karim biwujubi al-birri likilai walidaini ala sawa. Ini menunjukkan bahwa
Rasulullah SAW menetapkan bahwa wajibnya berbuat bakti kepada kedua orang tuanya ala sawa, sama. Begitu ya. Ini artinya hadis yang pertama ini menunjukkan apa? Bimbingan Islam kita lihat. Jadi nanti bimbingan Islam ini akan runut dia penjelasannya. Kenapa kita mesti berbuat baik kepada ibu, kemudian kepada ayah? Kenapa ibu dahulukan? Begitu. Nah, hadis yang pertama ini menunjukkan bahwa memang kedua-duanya harus, ya kan? Kedua-duanya kita harus berbuat bakti kepada keduanya. Baik. Wara'aina aydan, dan kita lihat juga fi hadis Usamah dalam hadis Asma, ya, dalam hadis Asma binti Abi Bakar yang juga sudah lewat itu. Annahu amaraha bisilati ummiha al-musyrikah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Asma untuk berbuat baik, untuk menyambung tali silaturahimnya dengan ibunya, untuk menyambung tali kebaikannya kepada ibunya yang masih musyrikah, yang masih seorang musyrikah, seorang musyrik, ya. Wa ja'ahu rajulun fas'alahu ya Rasulullah, man ahaqqu nas bi husni sahabati. Ya. Jadi hadis yang pertama tadi kan kedua-duanya wajib kita untuk berbuat bakti. Baik. Sedangkan hadis Asma binti Abi Bakar ini menunjukkan bahwa baktinya harus kepada kedua orang tua, di sini ibu ya, walaupun tidak seakidah. Gitu ya, walaupun tidak seakidah. Wa ja'ah rajulun, dan ada lagi datang laki-laki yang lain. Fasa'alahu, dan laki-laki itu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mana haqqun nas bi husni sahabati? Siapa manusia yang paling berhak untuk aku pergauli dengan baik? Siapa manusia yang paling berhak untuk aku pergauli dengan baik?" Fa ajabahu Rasul al-Karim, ummuk. Maka Rasul pun mengatakan, ibumu. Qal thumma man? Kemudian siapa lagi setelah ibu? Qal ummuk. Ibumu juga. Qal thumma man? Siapa lagi setelah ibu? Qal ummuk. Kemudian ibumu. Thumma man? Qal thumma man? Siapa lagi setelah ibu? Setelah ibu 3 kali. Thumma qal abuka. Ayahmu. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadisun muttafaqun alaihi. Jadi di sini menunjukkan ikhwati fillah azani Allahu taala wa iyyakum jami'an. Kalau kita runut, hadis yang pertama tadi kan kedua-duanya kita wajib berbakti. Oke. Hadis yang pertama maksud saya. Hadis yang pertama menunjukkan bahwa kita wajib berbakti kepada kedua orang tua kita. Satu. Hadis yang keduanya menunjukkan kita wajib bakti walaupun dia tidak seakidah dengan kita. Gitu ya. Nah, hadis yang ketiga ini menunjukkan ibu itu diutamakan daripada ayah. Nah, kalau di sini ada yang mengatakan 75-25. Gitu kan. Kenapa 75-25 kan? Kalau kita buatlah persentase 100%, ya, ibu dan ayah, ternyata Nabi kan sebutnya 3 kali. Ummuka, ummuka, ummuka kan. Ibumu, 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 begitu. Jadi ada 3 kali di situ. Jadi 75-25 begitu kira-kira ya. 75% untuk ibu, 25% untuk ayah. Demikian. Jadi ini hadis yang jelas. Kita lihat apa penjelasan Syekh Dr. Ali Hashimi rahimahullah maratan ukhra. Tapi hadal hadis, di dalam hadis ini ta'kidun, ada penguatan minar rasuli al-karim, dari rasul yang mulia, ala anna birral ummi muqaddamun alal birril ab, bahwa bakti kepada ibu itu didahulukan kepada bakti kepada ayah. Ya. Bukan berarti kita ini enggak sama-sama berbakti, tidak. Bakti kita lebih ya kepada ibu kita daripada ayah. Bukan berarti ayah enggak sama sekali kita bakti, tidak. Dua-duanya kita bakti kepadanya, tapi ketika kita lihat ternyata kita lebih bakti. Begitu petunjuk agama. Bukan berarti kita, sekali lagi saya sampaikan, jangan dipahami keliru ya. Jangan dipenggal-penggal, jangan dipahami sepotong-potong sehingga nggak gagal paham. Sehingga nggak gagal paham, nggak gagal fokus begitu ya. Bahwa memang kewajiban kita adalah bakti kepada kedua-duanya. Tapi ketika ketika ada kita katakan bakti yang sudah terbentuk itu kepada ayah dan ibu, ternyata bakti kita kepada ibu itu lebih kita banyakkan lagi, lebih kita tekankan lagi. Begitu ya. Wa kana sahabatu al-kiramu yu'akkiduna lil muslimina hadzal ma'na ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan para sahabat yang mulia pun memperkuat ya, menegaskan kepada kaum muslimin makna ini setelah wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi para sahabat pun setelah beliau sallallahu alaihi wasallam juga memberikan penguatan kepada tabi'in tentunya ya, tabi'in kepada tabi'ut tabi'in, kepada orang-orang yang datang setelah mereka ya, bahwa memang makna ini menunjukkan
bahwa kita lebih mendahulukan bakti kita kepada ibu daripada ayah. Bukan berarti kita tidak berbakti kepada keduanya ya. Kita bakti tetap kepada keduanya, tapi bakti kita kepada ibu itu lebih ditekankan lagi. Hatta inna Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sehingga Ibnu Abbas radhiyallahu anhu habra al-ummah wa faqihaha. Habra al-ummah artinya umat yang paling alim dan orang yang paling faqih. Ini Ibnu Abbas, ulamanya, salah seorang ulama dari kalangan sahabat radhiyallahu taala anhum wa ardhahum jami'an. Ja'ala birral walidati aqrabul a'mal ila Allah. Ibnu Abbas, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, menjadikan berbakti kepada ibu itu aqrabul a'mal, sebaik-baik amalan, sedekat-dekatnya amalan kepada Allah. Sebaik-baik amalan kepada Allah adalah bakti kepada ibu. Faqad ja'ah rajulun faqal, seorang laki-laki datang kepada Ibnu Abbas. Inni khatabtu imra'atan fa'abad an tankihani. Kata laki-laki tadi, wahai Ibnu Abbas, aku telah meminang seorang wanita. Fa'abad, lalu dia enggan an tankihani, dia enggan untuk menikah denganku. Oleh karena itu, ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an, apa yang terjadi? Wa khatabaha ghairi fa ahabbat an tankihahu. Kemudian datang orang lain selainku meminangnya, fa ahabbat, lalu dia pun suka an tankihahu, untuk menikah dengannya. Faghirtu 'alaiha, maka aku pun cemburu. Bagaimana kelanjutan di ceritanya? Kita akan lanjutkan nanti setelah jeda. Jangan kemana-mana ya, bertahan terus di Salam TV, sahabat keluarga muslim.